dari KPK dan bekerjasama dengan Satgas ini. Pagi ini kita sudah hadirkan Mas Ahmad Santosa. Selamat pagi. Selamat pagi. Hadir di sini ini dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Juga ada Pak Martin Huta Barat, anggota Komisi 3 DPR. Selamat pagi, Pak Martin. Dan juga Febri Diansyah. Selamat pagi, Mas Febri dari ICW. Kayaknya Mas Febri ini kalau dilihat nggak pernah tidur ya. Nggak pernah tidur. Aktif terus di mana-mana. Koruptornya juga nggak pernah tidur. Iya benar. Tapi wajahnya segar terus. Itu yang penting. Mas Ota, jadi kalau kemarin hasilnya apa sih sebenarnya secara singkat yang bisa dimengerti? Kemarin tuh acaranya ada dua ya. Pertama penandatanganan MOU antara PPATK dan KPK ya. Itu rutin ya, karena itu memperbaiki MOU yang sudah ada. Saya bukan juru bicara PPATK, tapi saya membantu menjelaskan. Karena kan ada undang-undang tindak pidana pemberantasan pencucian uang ya. Tindak pidana pencucian uang, jadi pencegahan dan pemberantasan. Jadi itu hanya renew, diperbarui saja MOU-nya. Tapi yang paling penting di situ adalah KPK di samping menangani kasus korupsinya juga bisa menangani perkara tindak pidana pencucian uangnya. Memang itu diatur dalam undang-undang yang baru. Ini beliau yang membuatnya. Yang kedua, acara yang kedua adalah pertemuan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang tadi disebutkan dipimpin oleh Pak Kuntoro, kemudian seluruh pimpinan ada di sana. Dan intinya kita istilahnya itu exchange notes gitu ya. Jadi pertukaran data, informasi, analisis. Bagaimana untuk mempercepat penanganan perkara khususnya tentang mafia pajak. Dan itu yang kita dorong. Jadi seluruh informasi, seluruh data, seluruh analisis kita, catatan kita berikan pada mereka. Dan ini kita rutin bertemu dengan pimpinan KPK. Sebulan sekali kita lakukan pertemuan-pertemuan itu. Karena sebetulnya pemberantasan mafia hukum adalah core bisnisnya KPK. Jadi ya kita bekerja sama dengan KPK, di samping tentunya kita berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Kalau untuk kasus Gayus ini sendiri, bagaimana melihatnya Mas Ota? Ada kemajuan tidak setelah di tangan KPK nih? Oke, jadi 2 minggu yang lalu kan dikeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2011 ya. Jadi di dalam Inpres tersebut salah satunya adalah bagaimana mempercepat penanganan perkara Gayus Tambunan, khususnya tentang mafia pajaknya ya. Dan setelah Inpres itu memang terasa dan kelihatan sekali koordinasi antara kepolisian, kejaksaan dengan KPK itu menjadi lebih lancar gitu ya. Dan para pimpinan sudah bertemu, Jaksa Agung, Kapolri, dan pimpinan KPK. Dan sekarang level di bawahnya juga melakukan koordinasi lebih intensif, lebih sering lagi antar mereka. Untuk istilahnya bagaimana sama-sama mengattack persoalan. Persoalan bagaimana mengungkap asal-usul uang yang kita kenal istilahnya dengan mafia pajak ini. Jadi koordinasi kalau saya melihat di antara 3 institusi itu didukung oleh PPATK, didukung oleh BPK, ya, dan Satgas mencoba memfasilitasi dan membantu, karena memang di dalam Inpres tersebut Satgas membantu Wakil Presiden di dalam mengevaluasi dan memantau percepatan penanganan mafia pajak ini. Jadi koordinasi antar mereka sudah berjalan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah melihat hasilnya. Pak Martin, kalau Anda melihat ini memang yang sudah seperti direncanakan dengan undang-undang itu keluar, kemudian semua bekerja sama untuk membawa suasana baru lah, katakanlah dari perkembangan kasus Gayus. Jadi salah satu dari aspek kasus Gayus ini adalah soal masalah pencucian uang. Karena kan ruang yang dimiliki oleh Gayus ini banyak sekali. Di mana dia simpan uang ini. Nah, undang-undang yang baru, undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini memberikan peran yang lebih besar kepada PPATK. Jadi dia PPATK mengumpulkan informasi data, menganalisa, dan itu diberikan kepada institusi yang ada, KPK maupun kepolisian, kejaksaan yang lain. Dan sekarang ini ada peranan yang lebih besar kepada KPK. Kalau dulu itu PPATK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dia hanya kepada 2 institusi, kepolisian dan kejaksaan. Dan pada saat institusi ini tidak berbuat apa-apa, maka terjadilah banyak kasus yang kita tersandra. Jadi seperti misalnya soal Bahasim. Bahasim itu adalah laporan PPATK kepada kepolisian, tapi kepolisian menyatakan tidak ada apa-apa. Tapi sesudah Pak Susno sebagai Kababeskrim bicara bahwa itu ada rekayasa di sana,
bahwa itu ada ATM di sana, akhirnya Bahasing langsung ditangkap. Begitu juga soal Gayus Tambunan ini. Ini kan sebenarnya laporan PPATK yang disampaikan. Tapi sesudah direkayasa oleh kejaksaan, akhirnya kan tidak masalah pencucian uangnya, tetapi kepada masalah kecil yang lain kan begitu. Nah, oleh karena itu dengan undang-undang yang baru sekarang, laporan PPATK itu memang disampaikan kepada polisi dan jaksa, tetapi tembusan yang menyangkut tugas KPK sebagai pemberantasan korupsi, tembusan laporan itu akan sampai ke dia. Nah, ini saya kira merupakan kekuatan KPK yang lebih kuat dalam rangka melaksanakan fungsinya. Baik. Oke. Kita juga mau dengar nanti dari Mas Febri, tapi Salah satu yang kemarin berteriak-teriak supaya ini dua kerjasama dong, kerjasama. Happy belum ya? Kita nanti tanya ke Febri Diansyah, pemirsa. Ya, dan pemirsa juga bisa menghubungi kami di nomor 021 58 3022. Kami akan segera kembali.